Oke guys, bertemu lagi dengan saya Jus Manjek tentunya di channel Mr. Pluto, dan kali ini saya bersama Dandi Saputra atau Dandi aja. Hai. Dandi Saputra atau Dandi? Dandi aja. Dandi aja. Nah, kemudian Dandi ini adalah teman Serongan saya. aku biasanya manggil Dinda. Dandi ini adalah orang yang pernah buat konten bareng sama saya di tahun sekali. Tahun 2019. 2019. Jadi pada saat itu kita buat konten lucu-lucuan, semacam konten apa itu kemarin, konten yang bercerita tentang orang yang ngutang Ya, gitu. dan pada saat ditagih bagaimana. Nah, ya. kemudian saya ingin tanyakan kembali, Dandi, apa reaksi kamu sekarang atau bagaimana pikiranmu sekarang melihat video-video itu yang pernah kita buat? Oke. Jadi sempat sih baru-baru ini pernah cek-cek Instagram akun kamu gitu. Saya sempat lihat itu video yang waktu yang utang. Perasaan saya itu ya malu. Malu karena apa ya? Malu karena kok Pertama. bisa-bisanya saya bisa dulu melakukan itu. Well. Kan memang dulu itu tidak ada target. Oh iya Itu betul. bikinnya. Tapi yang melatar belakangi kita buat video itu karena apa ya? Karena gabut. Karena gabut. Kan kita itu cuman berdua waktu itu ya kan. Terus kamu bilangnya kenapa kalau kita bagaimana kalau kita bikin konten aja gitu. Oh iya betul. Gitu. Video. Iya. Oh, seingat saya, iya, memang kemarin itu kita Nggak ada kerjaan dulu. nggak ada kerjaan, tiba-tiba kepikiran untuk buat konten, dan akhirnya gitu. konten itu langsung jadi aja begitu aja, Iya. tanpa ada persiapan yang panjang Iya, lebar. betul sekali. Oke. Sampai diulang Berkali-kali. puluhan kali. Diganggu ayam, Nah, itu. diganggu orang lewat pakai Karena motor, ketawa dan lain sebagainya. Banyak. Nah, dan di sini ada Ternyata susah. Jadi buat konten itu tidak semudah yang kita bayangkan. Yang kalau misalnya kita bayangkan mungkin 1 kali 2 kali take itu sudah bagus, ternyata tidak, teman-teman. Bahkan video itu tidak cukup 1 menit mungkin ya. Iya betul. Cuman behind the scene-nya yang panjang. Oke, apa sih yang sering kamu hayalkan tentang masa depan kamu? Masa depan. Oke. Tunggu deh, umurmu sekarang berapa kah? 21. 21. OTW 22. Yang menarik sih ini. Apa ya? Umur 21 gitu. Ya tentu mau jadi apa gitu. Kan nantinya mau jadi apa? Terus kan gelisah juga. Terus apakah impian itu bisa terwujud atau tidak? Nah itu. Apakah misalnya passion gitu ya kan? Apa bisa kerja sesuai passion gitu? Kalau saya pikir itu mungkin kalau di masa depan yang akan datang itu saya menjadi seorang pengajar, tapi itu saya tidak tahu apakah dari segi formal, informal, tapi yang pasti di bayangan saya di masa depan itu nanti menjadi seorang speaker, pengajar dan lain sebagainya. Punya panggung sendiri, punya sosial media yang besar sendiri, seperti itu bayangan saya. Kira-kira kamu punya hal yang mirip dengan ini enggak? Misalnya ini lebih ke impian ya kalau nggak gitu. Misalnya kalau saya sih lebih apa ya, kan passion hobi saya gitu ya kan, buat video gitu. Video animasi, dan saya juga sering keluar-keluar kalau biasanya ditunjuk oleh misalnya di kelas gitu, disuruh disuruh ceritakan apa impiannya gitu. Terus saya keluar-keluar mau jadi apa dulu ya, mau jadi pembuat film gitu, animasi. Film animasi. Ya animasi tapi bergenre Bugis gitu. Oh betul. Bagus sekali itu. Nah itu. Jadi itu salah satu impian saya, membuat kartun animasi tapi sesuai dengan culture Bugis. Iya betul. Apa yang membuat kamu bahagia selama ini? Bahagia? Yang benar-benar ketika kamu maksudnya lakukan. Bahagia bagaimana? Ya kamu bahagia ketika misalnya kamu melakukan hal itu, kamu tidak terbebani, bahkan ketika kamu tidak digaji, kamu tetap melakukannya dengan senang hati. Dan ketika kamu lakukan itu, bahkan kamu bisa lupa waktu gitu. Ya yang itu tadi. Bikin animasi, terus biasanya nggak tahu waktu, udah maghrib aja gitu. Misalnya biasanya pernah dulu waktu 24 jam
bukan full ya, tapi mungkin hampir 24 jam itu di depan laptop terus. Cuman itu mata tidak sakit. Ini. Oke, terus ya itu salah satu yang buat saya melakukan sesuatu dan bisa membuat saya bahagia gitu. Dalam hidup kamu kan pasti memiliki perjalanan yang panjang, perjalanan yang rumit, tantangan yang ada sekarang gitu loh. Tapi yang membuat kamu bersyukur sampai sekarang ini apa gitu? Karena banyak orang di luar sana bisa mengakhiri hidupnya, ataukah melakukan pergaulan bebas untuk melampiaskan kekesalannya karena tantangannya mungkin merasa sangat berat. Tapi apa yang membuat kamu bersyukur sampai sekarang ini? Ya, salah satunya mungkin karena saya bisa hidup sampai sekarang sehat, karena ya salah satu yang membuat saya bersyukur itu ya itu karena bisa hidup sampai sekarang, karena dulu itu kan pernah sakit lumayan 6 bulan. Wow, 6 bulan ya? Ya, waktu SMA, SMK, kan saya SMK. SMK kelas 2 gitu, pernah sakit selama 6 bulan. Nggak pernah ke sekolah waktu itu. Bahkan sempat mau berhenti sekolah juga. Tapi karena dukungan keluarga, dari teman-teman juga, ya saya juga sangat berterima kasih dari teman-teman dari SMK juga, karena berkat mereka saya bisa lulus tepat waktu juga gitu. Jadi kamu bersyukur atas kamu bisa hidup sampai sekarang setelah penyakit yang ada dalam dirimu itu terhenti gitu loh. Jadi itu yang membuat saya misalnya sangat mensyukuri hidup ya kan. Terus support dari orang-orang terdekat juga. Ya, jadi itu sih paling penting, support dari orang lain. Betul karena sekali. Ketika misalnya kita sudah sakit terus tidak ada support, ya itu bisa membuat kita down banget. Dukungan dari orang lain itu sangat berpengaruh menurut saya. Selanjutnya mungkin ini pertanyaan unik. Jika hewan bisa bicara, apa yang akan kamu tanyakan pada mereka? Kalau misalnya nih, kalau misalnya melihat banyak hewan, sapi, ayam berkeliaran, kira-kira ketika kamu bisa berbicara dengan mereka bisa berbicara ke kamu tuh mau nanya tentang apa ke mereka? Ya, pernah kepikiran begitu. Ya, cuman satu aja sih kalau saya. Cuman satu. Bagaimana pendapat mereka tentang kita manusia gitu? Oh iya betul sih. Itu sih kayak masuk bayangannya tuh besar banget gitu loh. Gitu. Ya kan? Iya. Ketika misalnya kita memperlakukan binatang yang seenaknya, mereka tuh pendapatnya atau cara pandang mereka terhadap kita itu bagaimana? Ketika misalnya kucing mau makan kita usir, ayam kita lempar, sapi kita pukul. Nah, betul kan? Iya. Jadi sebenarnya maknanya besar sekali. Kalau misalnya kamu memiliki toko, maka di dalam tokomu itu kamu akan jual apa saja? Sesuaikan dengan dengan maksudnya lingkungannya itu apa saja yang berpotensi laku kalau misalnya jual di sini gitu. Oke, kalau di Bone sendiri di sekitaran Masjid Agung kamu akan jual apa? Mungkin lebih ke kuliner kali. Kuliner seperti apa? Langsung sebut. Minuman apa? Minuman seperti apa? Harus jelas dong. Harus spesifik gitu. Harus spesifik. Minuman seperti apa? Misalnya green tea gitu. Green tea, oke, apa lagi? Minuman green tea, terus ya sejenisnya lah gitu. Kemudian untuk makanannya? Makanannya ya lebih ke yang yang gorengan itu cepat saja nggak ya? Cepat gitu. saja. Ya, gitu gorengan. Kalau misalnya ini kan tentang kuliner ya, kamu kan ingin mengisi tokomu ini kuliner ya. Kenapa kamu tidak berpikir untuk mengisi hal-hal yang berbau tentang fashion, tentang aksesoris dan lain sebagainya, make up, apa lagi namanya? Skincare gitu. Kenapa kamu tidak isi seperti itu? Yang padahal itu kan juga berpotensi di Bone gitu. Iya sih, tapi lebih kalau menurut saya itu lebih umumnya kuliner yang paling peluangnya lebih besar. Menurut kamu ya. Tapi kan tidak ada penelitiannya. Bagaimana kamu bisa membuktikan ke saya kalau itu berpotensi? Gitu.
pernah saya lihat di TV gitu. Jadi pernah saya lihat di TV itu katanya di Indonesia itu yang paling berpotensi soal bisnis itu kuliner. Nah itu. Jadi dari yang saya lihat di Bone juga itu sama gitu. Jadi ini kan kamu katakan tentang kuliner ya. Tetapi yang saya lihat di Bone itu sendiri, kuliner itu gampang sekali untuk dicontoh, untuk diduplikat, untuk gitu. Banyak pesaingnya gitu. Nah, itu sih resiko. Bagaimana kamu bagaimana kamu mengatasi resiko seperti ini? Ya misalnya bagaimana? Maksudnya kamu membangun suatu toko yang isinya kuliner. Nah, gitu. Nah, ketika misalnya 1-2 bulan berjalan, tiba-tiba ada juga di samping kamu yang gitu. ternyata sama gitu. Ya, gak apa-apa. Misalnya kalau kan itu persaingan ya, gitu. Nah, jadi pikirkan aja sih bagaimana supaya usaha kita itu bisa lebih unik terus lebih lebih soal pemasaran juga. Itu pemasaran sangat penting sih menurut saya. Tapi kalau misalnya soal uniknya ini kan semua orang pasti gitu. melakukan sesuatu yang unik. Nah. Tapi unik bentuk kuliner kamu itu seperti apa gambarannya? Misalnya itu kan sekarang banyak tuh yang bakso bakar ya kan. Misalnya kalau supaya lebih unik gitu namanya bisa diganti aja. Bakso setan. Kamu sebenarnya suka menyendiri atau suka di tempat yang ramai? Nah, ini nih. Susah jelasinnya kalau saya itu kalau misalnya sendiri itu suka sekali. Oke. Tapi kalau di keramaian juga suka. Oke. Jadi mungkin lebih ke mana ya? Mungkin lebih ke keramaian. Oke. Kenapa kamu memilih di tempat keramaian? Apakah kamu tidak merasa capek ketika misalnya bertemu dengan banyak orang, dengan orang-orang yang mungkin kamu tidak setuju tingkah lakunya? Kalau saya sih capek. Iya, capek. Benar capek. Terus kenapa masih suka? Kalau misalnya di luar itu saya lebih suka karena banyak dapat hal gitu. Dapat hal. Tapi bukankah kalau misalnya kita menyendiri kita bisa melihat sesuatu yang lebih dalam, belajar tentang sesuatu yang lebih banyak, kita bisa lebih ekspor di sosial media misalnya, dapat informasi. Iya sih, saya pernah dengar itu. Saya pernah baca gitu, katanya pengetahuan sejati itu dari diri kita sendiri gitu. Nah itu. Tapi kembali lagi ke situ saya itu kalau sendiri itu nggak enak aja gitu. Walaupun sebenarnya saya suka, tapi selalu ada masa ketika menyendiri pasti agak mungkin stres ya. Stres. Iya gitu. Karena ketika misalnya kita sendiri sesuatu yang kita pikirkan itu langsung banyak. Nah, gitu. Mulai dari masalah, apa yang akan terjadi, dan lain sebagainya, sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi selalu dipikirkan. Tetapi ketika misalnya kita ramai, ya kalau kita mengobrol dengan orang, kadang-kadang masalah yang kita alami kita lupa gitu. Seperti itu ya. Bisa terhibur juga. Kalau saya juga seperti itu, cuman yang bedanya mungkin ketika saya bersama orang-orang yang banyak, itu cepat sekali capeknya. Karena energi saya itu terasa terkuras ketika misalnya bertemu dengan banyak orang. Makanya ketika misalnya bertemu dengan orang, saya harus punya tujuan dulu. Misalnya saya diajak keluar. Sama. Nongkrong nih, ngopi misalnya di kafe. Nah, tujuannya apa? Kita punya pembahasan apa? Kita mau lakukan kegiatan seperti apa di sana? Karena jangan sampai ketika misalnya kita nongkrong di luar ya cuma main HP juga. Kan percuma. Kalau saya itu prinsip saya ketika kita mau nongkrong ya nongkrong. Definisi nongkrong tentang saya adalah kita bicara sesuatu apapun nongkrong. Ya, itu nongkrong. Oke. Jadi ketika misalnya kamu kan sudah berada di umur-umur 20-an ya. Iya. Hal-hal yang mungkin kamu takutkan di masa yang akan datang itu apa? Hal-hal yang mungkin kamu merasa takut untuk berhadapan dengan
sesuatu yang ada di depan sana. Oh, gitu ya. Kalau takut ya takut pasti ada gitu. Ya, takutnya seperti apa? Takut dengan apa? Misalnya bukan, sebenarnya bukan takut sih, lebih ke khawatir gitu. Ya, was-was. Ya seperti kembali ke yang pertama tadi. Misalnya ke bisa sukses nggak ya gitu. Impiannya bisa tercapai nggak ya? Terus bisa bahagiain orang tua nggak ya? Iya, gitu. betul sih. Setiap orang yang ada di podcast saya, kalau misalnya di akhir Dandi, dia itu selalu memberikan nasihat kepada saya. Nah, untuk Dandi sendiri, belum ada kepikiran nggak? Apa yang ingin kamu nasihati ke saya? Belum kepikiran. Harus dipikirkan. Seharusnya tadi tanya di awal gitu. Tidak terus bisa. ini Ini kan harus spontan. Karena sesuatu yang spontan itu kadang-kadang jujur, Dandi. gitu. Ya, kalau sesuatu yang dipikirkan lama kemudian dikeluarkan itu kan sudah banyak perubahan. Oh gitu, bukan tidak tulus ya. Tidak tulus lagi. Oke, untuk sekarang apa? Pertama, saran kamu. Saran untuk Jusman ya. Ya apa ya? Kamu kan orangnya itu bisa saya katakan hiperaktif gitu. Hiperaktif, oke. Betul kan? Gitu. Ya, bisa. Bisa aja. Benar. Jadi ya gak apa-apa, gitu aja. Maksudnya kembangkan terus skillnya, terutama dari yang saya tahu skill kamu itu public speaking, seorang speaker. Nah itu sangat berpotensi di sangat banyak orang yang membutuhkan orang-orang seperti kamu itu. Kedua, jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri. Bagaimana ya? Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, karena itu bukan kemampuan, bukan hasil yang sebenarnya. Tahu kan maksudku? Iya betul. Nah itu. Jadi jangan pernah bandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena memang tidak sama ya kan. Jadi jadilah diri sendiri. Oke, itu untuk sarannya dan jadi kita lihat perubahannya nanti seperti apa. Capek juga ya. Karena kita di sini tidak tahu akan seperti apa ke depannya. Yang pastinya semoga kita sama-sama sukses. Amin. Ya. Kamu misalnya ketika kita bertemu, kita bisa menonton video ini kembali bahwa ternyata kita pernah sebuluk ini. Amin. Ya. Oke, thank you for your time and see you next time. Thank you.